Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan, apakah serius dia mau putus sama kamu? Seriuskah ingin mengakhiri hubungannya sama kamu? Kita akan coba di sini ya. Serius itukah dia ingin putus sama kamu? Namun, sebelum kita masuk kepada pembacaannya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih kata hatinya ya? Kata hatinya dia itu apa gitu loh. Jadi kita nggak boleh tebak-tebak buah manggis, kita harus tahu dulu akarnya. Nanti kita baru simpulkan apakah benar-benar dia mau putus sama kamu atau enggak. Kartunya aku ambil acak ya, namun sesuai dengan energiku saja. Nggak bisa resonate dengan semua orang ya. Oke, aku dapat 4 aja di sini dan bottom of deck-nya I can't take it anymore. Ada rasa kecewa yang besar mungkin dari dia. Kita akan baca dari sisinya dia aja ya. Kalau dari sisi kamu boleh kok untuk membuat sebuah argumen atas ini, nggak apa-apa. Ya, dan kamu harus sampaikan ke dia. Gini, I can't take it anymore. Aku tidak bisa menjalani ini lagi. Don't treat me the way you do, I don't deserve it. Dia tidak bisa menjadi seperti yang apa kamu mau. Kamu suruh dia misalnya mau cepet-cepet serius sama kamu, mau biar kamu sama dia kayak apa ya teman-teman, kapan nih ketemu sama orang tuaku misalnya, atau kapan kamu datang ke rumahku, apakah kita bisa menikah, apakah kamu bisa menghidupi aku gitu ya. Ya kata-kata seperti itulah yang memberatkan dia di tahun-tahun ini. Selama ini dia merasa men-treat kamu dengan tidak baik ya, jadi dia bukan orang yang bisa kamu andalkan. Dia merasa juga tidak dapat membuat kamu happy. That's why dia semakin energinya bersama kamu, jujur aja dia makin pesimis, semakin kayak nggak bisa nafas. Ibaratnya gini, misal nih, ya kita bilang aja lah logikanya sekarang, Mas, aku punya utang nih cicilan 25 juta, ya kan, sebulan aku mesti bayar sekian gitu. Kamu mau nggak bantuin aku untuk bantu lunasin? Nggak tahu, tiba-tiba aku pengen ngomong gitu aja. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Mengharapkan uang dari orang ini misalnya, pasti ada lah ya dari sekian banyak yang nonton. Karena aku kayaknya langsung kesamber ke sana gitu. Biasanya insting aku tuh biasanya ada. Kalian nggak mau ngaku nggak apa-apa, tapi ada ketergantungan mengenai keuangan. Bisa nggak kamu kirimin aku uang? Bisa nggak ini? Mungkin di awal-awal dia memanjakan kamu, tetapi lama-kelamaan kenapa jadi ketergantungan? Kenapa dia pikir kenapa jadi satu kewajiban gitu loh. Dan yang kedua, bisa jadi nih dari kuping sebelah kiri dia meminta sesuatu sama kamu. Jadi kan ya namanya dia baik ya sama kamu, dia mengharapkan ada return. Misalnya kalau dia susah, bantu dong. Kalau dia lagi butuh materi juga bantu dong, misalnya gitu ya. Tapi kamu nggak kasih atau nggak ada gitu, biasanya ngambek. Jadi kayak gimana ya? Kayak udahlah, aku juga sendiri nggak bisa menyelesaikan masalahku gitu loh kalau nggak ada kamu gitu, misalnya seperti itu. That's why bisa aja arahnya ke sana, bisa aja ya. Dan dia merasa sih ya kalau kayak begini situasinya, sementara aku masih ada masalah yang ganjel, atau dari sisi kamu dia merasa aku harus menjalankan kewajiban keharusannya ya, tanggung jawabnya, tanggung jawabnya ya yang di luar dari kebutuhanku gitu loh. Ya aku nggak bisa buat kamu happy. Happy itu apa sih kalau nggak kasih cinta ya materi, kepastian, udah itu aja. Apalagi yang kita cari di dunia ini? Beli kamu barang-barang ya kan. Tapi perlu diingat sih,
Walaupun kita tuh sebutuh apapun uang ya, tapi uang memang tidak bisa membeli semua kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya sementara. Beli handphone 50 juta gitu, misalnya mau beli komputer, itu hanya kebahagiaan sesaat, pasti akan ada bosannya. Gitu ya. Di sini ada life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Di sisi lain sebetulnya dia merasakan juga kok pentingnya arti dirimu. Kenapa? Karena dia butuh kamu gitu loh. Dia tuh kangen gitu loh sama kamu. Misalnya dia lagi diem sekarang atau hubungan kalian lagi nggak ini, dia tuh juga kadang-kadang yang ngeliat orang dari sisi kebaikannya. Jadi aku bilang ya, kamu sama dia ini hubungannya itu bukan dia melihat dari satu sisi aja gitu loh, tapi dia tuh balancing, melihat kamu dari dua sisi. Walaupun di sini ada pembatasan-pembatasan di hubungan kalian yang membuat dia nggak bisa maju. Jadi dia kayak ngerasa gerah aja gitu loh. Ya bisa aja sih gini sih, macem-macem gerah. Mungkin kamu terlalu feminin, terlalu banyak bicara, terlalu emosi. Namanya cewek kan harus dimengerti gitu. Ada cowok-cowok yang memang nggak kuat dengan wanita-wanita begitu, terlalu nyecer, terlalu mau tahu aja, terlalu kepo aja. Padahal hubungannya juga masih pacaran gitu. Iya kan? Atau bosen. Ya, itu kan laki-laki itu ataupun wanita yang punya sifat maskulin biasanya ya udah dapet ya udah gitu loh. Jangan samakan kalau dia defense-nya feminin ya. Kalau dia defense-nya feminin atau dia memang feminin seorang wanita, atau dia laki-laki tapi defense-nya halus, misalnya defense feminin itu seperti kayak zodiaknya Capricorn, Taurus, terus Virgo, terus Scorpio, Cancer, Pisces, itu masih bisa merasakan. Tapi kalau di luar dari itu, perempuan atau laki-laki benar-benar maskulin. Kalau kamu ketemu sama maskulin nggak akan bisa tercapai. Makanya kenapa break up, putus. Yang feminin aja, yang kita mengerti aja, kita nggak bisa memahami apa yang arti di maskulin kok kadang-kadang. Apalagi kalau kalian feminin sama-sama baper, maskulin sama divine-nya feminin. Si femininnya pengen tahu kamu kemana, ngapain. Terus kalau maskulin itu biasanya kalau kirim pesan biasanya cuma sedikit, teksnya tuh singkat-singkat. Oke, yes, oke. Kita yang feminin kadang tersinggung, ih gila ya, kita udah kirim pesan panjang-panjang, lu jawabnya cuma oke aja. Nah, jadi baper, kok dia jadi berubah sih? Padahal kalau di maskulin tuh nggak ada pikiran itu. Serba salah sih untuk menyatukan sebuah pikiran. But kita lanjut lagi di sini ya. Kita akan lanjutin lagi di sini. Kita liatin dulu ya energi dia ini ke kamu. Ketika kamu menonton readingan aku, positif atau negatif? 10 negatif. 7 of Pentacles itu sifatnya sebetulnya lebih ke negatif ya, karena aku ngelihatnya tuh kayak menunggu sesuatu yang nggak pasti, tapi netral lah ya. King of Cups netral, Hierophant netral. Jadi aku lebih ngelihat ini kenapa dia bersikeras ingin memutuskan kamu, karena dia merasa ada sebuah kegagalan dalam sistem hubungan kalian. Sebentar ya. Tuh, kok tiba-tiba nyala ya? Padahal aku pause loh. Serem ih. Wait ya, teman-teman. Dan di sini ada kartu 7 of Pentacles, King of Cups, sama The Hierophant. Aku lebih ngelihatnya gini ya teman-teman. Dia itu kecewa karena apa yang kayak diharapkan, apa yang kayak dia sudah punya itu belum tentu ke depannya itu bisa maju gitu loh. Dia merasa tidak balancing. Energi dari Ten of Swords ini kayaknya mengaburkan energi-energi netral yang di sini gitu loh. Ya.
Dan di sini the Hierophant itu ya ibaratnya kayak dia tuh kayak punya prinsip gitu loh. Dia pengen kamu tuh kayak mengerti dia, mengikuti dia gitu. Jadi aku bisa bilang di sini dia ingin putus sama kamu itu dikarenakan banyak hal. Ya, banyak hal di sini. Karena kegagalan dari dirinya. Apakah dia benar-benar ingin putus? So far begini, kalau orang yang pernah gagal ya atau orang lagi tidak dalam masa terbaik dalam hidupnya dia akan terus menyalahkan dirinya dan jadi kayak letupan emosi. Makanya kalau kamu merasakan pasangan kamu tiba-tiba kayak lebih sensitif, lebih ngambek-ngambek, kemudian lebih apa ya teman-teman kalau aku bilang lebih kayak nggak mau tahu kamu tuh gimana ya, dia berbeda, itu pasti ada satu yang sebetulnya dia merasa salah. Tetapi karena terus ada pressure, tekanan mungkin dari kamu, dari lingkungan, dari mana, itu jadi kayak seakan-akan dia kayak egois gitu. Padahal sebetulnya dia menutupi kesalahannya sendiri. Dengan cara emosi, dia nggak mau kayak aku ditindas, aku nggak mau. Padahal sebetulnya misalnya gini, nanti kalau misalnya kamu kenapa-kenapa, kurang uang, aku bisa bantu kamu gitu kan. Ngomongnya gitu, tapi pas kamu butuh, dia ngomel. Padahal dia pernah ngomong itu. Jadi kan dia bukan pada posisi terbaik. Ketika dia ngomong itu sama kamu, berarti dia dalam posisi terbaik. Jadi itulah kenapa kita tidak bisa mengenalkan orang ya, sekalipun kamu cinta dia. Oke, sekarang perasaan dia ke kamu gimana sih sebenarnya? Dia merasa sama kamu itu sebetulnya banyak konflik teman-teman. Kamu tuh merefleksikan pasangan yang mungkin menurut dia ya, dia tuh harus terus cepat untuk step-stepnya. Dia harus cepat berkompetisi gitu loh, supaya nggak ketinggalan, supaya kamu itu happy. Dia bilangnya gitu, tapi sebetulnya dia nggak bisa secepat itu. Ya. Kemudian sebetulnya aku ngelihatnya di sini antara realita dan harapan itu kadang-kadang tidak selalu sama. Ya. Berhubungan dengan kamu atau di sisi lain berhubungan sama kamu, dia merasakan kayak happy sebetulnya. Dia merasa kayak rezekinya mungkin ada ya, dia merasa ada satu positive power di sini. Tapi di sisi lain dia harus berkompetisi. Karena ya untuk membahagiakan diri kamu mungkin. Kamu pengen punya ciri-ciri, aku pengen punya pasangan yang kriterianya begini gitu. Itu udah jadi kayak tekanan buat orang ini. Ada beberapa orang di sini yang memang tidak bisa take it perintah, nggak bisa menerima perintah, nggak bisa terima kritik atau sensitif. Ya itu semua orang juga pasti ada sisi itu. Cuman mungkin ini dalam posisi dia yang sedang nggak baik-baik aja. Ya. Apakah dia serius? Yes or no sebetulnya. Apakah dia serius ingin berpisah dari kamu? Eight of Swords masih belum bisa dipastikan teman-teman. Tetapi jujur aja, apakah dia mau berpisah sama kamu? Dia masih kayak kejebak sama pikirannya sendiri. Dia masih bingung di sini, masih frustasi, masih membuat batasan. Kedepannya seperti apa? The Emperor. Kamu kayak digantungin aja sih. Jadi dibilang kata putus juga nggak ada, atau dia masih belum bisa lepasin kamu. Kita lihat dulu ya, alasannya kenapa dia belum bisa ngelepasin kamu. Ada memori di sini. Kamu tuh masih ada sisi baik di mata dia, masih ada memori di sini, masih ada sesuatu yang dia suka dari kamu, tetapi ya memang hubungan ini itu akan menjadi hubungan yang hambar atau seperti garam, ya. Karena di sini dia tuh banyak tidak acceptance, belum acceptance. Apa yang sebenarnya harus kamu lakukan untuk mempertahankan hubungan ini? Queen of Cups,
itu lebih kepada bijak lah. Bijak, banyaklah berempati, banyaklah tenang, banyaklah wisdom itu banyak apa ya? Banyak banyak bersabar, banyak berpikir yang oh ya dia mungkin butuh waktu, butuh apa ya, butuh tempat untuk dia tuh kadang menenangkan diri. Ya, di sini aku melihatnya banyak sekali memori di antara kalian yang sepertinya berat untuk dilupakan ya. Apakah hubungan ini bisa diselamatkan? Kalau aku bilang bisa ya. Kamu harus lebih empati. Jadi kalau misalnya dia bilang atau dia menghilang sementara, nggak usah ditanya hubungan kita bagaimana. Kalau dia lagi mau ngegantungin kamu, jangan tanyain lagi hubungan kita gimana. Ya udah, kasih aja kata-kata penyemangat. Selamat pagi, semoga hari ini baik ya, semoga begini begitu ya, kayak gitu ya. Ada kartu Seven of Cups. Di sini, ketika kamu sudah merasa bijak, merasa sudah mencoba untuk mendapatkan hati dia kembali, namun memang dikiranya dia sudah tidak bergerak, ya pasti kan ada waktunya ya, batasinlah sebulan. Ya udah, ya kamu nggak usah ngomong sama dia untuk putus, tapi ya udah selesain aja. Nggak usah bilang kita putus ya, nggak usah, diemin aja juga. Gak usah nyapa-nyapa dia lagi. Berarti kalau udah lebih sebulan gak ada kabar dari dia, maka hubungan kalian officially sudah berakhir. Karena kadang-kadang untuk perpisahan itu tidak perlu untuk dikatakan ya. Ya berpikirlah seperti cara dia berlaku, bersikaplah seperti dia bersikap kepada kamu. Dan di sini aku melihatnya sebenarnya energinya ini masih kayak ada harapan sih teman-teman. Ya, kalau kamu ingin memperbaiki, itu masih ada harapan sebetulnya, masih ada kesuksesan di depan mata untuk menjaga hubungan ini tetap baik gitu ya sama dia. Dan kalau misalnya kalian memang memutuskan untuk berteman saja, itu juga nggak apa-apa. Gitu aja. Yang penting jangan ada benci, jangan ada dendam. Kok kamu memperlakukan aku seperti ini sih? Mungkin di saat ini adalah saat-saat dia yang lagi nggak baik-baiknya, saat dia yang sedang dalam posisi yang di bawah banget gitu. Ya. Di sini ada huruf Y, L, K, A. Kita pinjam energi dari orang-orang ini ya, yang namanya nggak ada dan ini memang masuk ke kamu, ya sudah, nggak apa-apa, nggak mesti ada di sini. Tapi kalau misalnya ini memang kamu pertanyakan, dia putus sama aku apa enggak, dia gimana sama aku, ada huruf-huruf ini ya, kemungkinan jawabannya ini, itu aja ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga nggak sedih-sedih banget ya. Hindari rasa sedih tapi lebih kepada peka. Oke? Pilihan ada di tangan kamu. Kalau misalnya kamu rasa memang arahnya sudah makin tidak baik dan rasanya dia juga udah mulai ogah-ogahan atau datang ke kamu ada perlunya aja, silahkan dilepaskan hubungan ini. Ya, gak ada yang memaksa kamu untuk selalu sakit. Gitu. Terima kasih. Selamat siang.